Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemuatan. Di dalam penanganan dan pengaturan muatan di atas kapal, terdapat 5 prinsip pemuatan yang harus dipahami oleh setiap mualim. Prinsip penanganan dan pengaturan muatan tersebut yaitu yang pertama melindungi kapal, yang kedua melindungi muatan, yang ketiga pemanfaatan ruang muatan semaksimal mungkin, yang keempat melindungi ABK dan buruh, yang kelima bongkar muat secara cepat, teratur, dan sistematis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip pengaturan muatan tersebut. Yang pertama, melindungi kapal. Melindungi kapal berarti menciptakan suatu keadaan di mana dalam melaksanakan kegiatan penanganan dan pengaturan muatan, kapal senantiasa tetap dalam kondisi yang baik, aman, serta layak laut. Untuk dapat mencapai maksud dan tujuan dalam melindungi muatan, hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah mengenai pembagian muatan yang harus diproporsional dalam pengaturannya, baik pembagian muatan secara membujur, melintang, tegak, serta pembagian muatan secara khusus pada geladak antara. Pembagian muatan secara tegak berarti pembagian muatan secara berhubungan dengan stabilitas melintang kapal. Yang pertama, jika pembagian muatan secara tegak berkonsentrasi pada bagian bawah, maka kapal akan memiliki GM yang lebih besar, dan akibatnya kapal mempunyai sifat yang kaku. Kemudian jika pembagian muatan secara tegak berkonsentrasi pada bagian atas, maka kapal akan memiliki nilai GM yang kecil, dan akibatnya kapal mempunyai sifat yang langsar. Pembagian muatan secara membujur. Pembagian muatan secara membujur berhubungan dengan masalah trim, sagging, dan hogging. Jika pembagian muatan secara membujur berkonsentrasi pada bagian depan, maka kapal akan memiliki kondisi trim depan atau trim by head, di mana draft depan lebih besar daripada draft belakang. Demikian sebaliknya, jika pembagian muatan secara membujur terkonsentrasi pada bagian belakang, maka kapal akan memiliki kondisi trim belakang atau trim by stern, di mana draft belakang lebih besar dari draft depan. Jika pembagian muatan secara membujur berkonsentrasi pada bagian tengah-tengah kapal, maka kapal akan memiliki kondisi sagging, di mana draft bagian tengah kapal lebih besar dari draft rata-rata bagian depan dan belakang kapal. Demikian sebaliknya, jika pembagian muatan secara membujur terkonsentrasi pada bagian ujung-ujung, maka kapal akan memiliki kondisi hogging, di mana draft rata-rata bagian depan dan belakang kapal lebih besar daripada draft bagian tengah kapal. Kapal yang berada dalam kondisi sagging maupun hogging akan menimbulkan tegangan-tegangan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sambungan-sambungan bagian kapal, khususnya pada bagian geladak dan bagian lambung kapal. Pembagian muatan secara melintang. Pembagian muatan secara melintang berhubungan dengan masalah kemiringan dan rolling kapal. Jika pembagian muatan secara transversal tidak berimbang terhadap centerline, maka akan mengakibatkan kapal mengalami kondisi yang miring. Jika pembagian muatan secara transversal berimbang terhadap centerline, namun terpusat pada bagian wing-wing, maka rollingnya kapal akan pelan atau langsar. Demikian sebaliknya, jika terpusat pada centerline, maka rollingnya kapal akan cepat atau kaku. Pembagian muatan secara khusus pada geladak antara atau twin deck. Pembagian muatan secara khusus berhubungan dengan masalah kekuatan daya tampung geladak atau deck load capacity.
Pengaturan muatan pada geladak antara perlu mendapat perhatian khusus, terutama pada pengaturan muatan-muatan berat, sehingga konsentrasi berat muatan pada setiap bagian geladak tidak melewati batas kemampuan daya tampung geladak tersebut. Oleh karena itu, para mualim dan nakoda harus mengetahui atau dapat menghitung besarnya kemampuan daya tampung setiap geladak agar tidak menimbulkan kerusakan pada geladak tersebut. Kemampuan daya tampung geladak atau deck load capacity dinyatakan dalam satuan ton per meter kubik, yang artinya besarnya jumlah berat muatan yang dapat ditampung oleh sebuah geladak untuk luas setiap meter persegi. Yang prinsip pemuatan yang kedua yaitu melindungi muatan. Yang dimaksud dengan melindungi muatan adalah menyangkut tanggung jawab pihak pengangkut terhadap keselamatan muatan yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan aman sebagaimana kondisi muatan seperti pada penerimaannya. Tanggung jawab pihak pengangkut terhadap keselamatan muatan berdasarkan from sailing to sailing atau from tackle to tackle. Untuk dapat menjaga keselamatan atau melindungi muatan, maka pihak carrier dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus mengenal betul akan sifat-sifat serta jenis muatan-muatan tersebut sehingga dapat menghindari kerusakan muatan yang diakibatkan oleh kemiringan kapal, keringat muatan, serta kebocoran kebasahan dari muatan. Pergesekan dengan kulit atau badan kapal, pergesekan dengan muatan lainnya, pengaturan muatan lain, penanggasan, serta pencurian. Agar dapat menghindari atau untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut, maka yang harus dilakukan dengan baik dan tepat yang pertama menggunakan penerapan, yang kedua pengikatan dan pengamanan, yang ketiga pemberian ventilasi, yang keempat pemisahan muatan, kemudian yang kelima perencanaan yang prima. Prinsip pemuatan yang ketiga yaitu pemanfaatan ruang muatan semaksimal mungkin. Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang muatan semaksimal mungkin yaitu menyangkut kerugian muatan atau broken stowage, yaitu pengaturan muatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga ruang muatan yang tersedia diisi dengan muatan sebanyak mungkin dan ruangan muatan yang tidak terpakai dapat ditekan sekecil mungkin. Broken stowage adalah besarnya persentase jumlah ruangan yang hilang atau ruangan yang tidak terpakai atau ruangan rugi pada suatu pengaturan muatan dalam suatu palka. Persentase kehilangan satu ruangan atau broken stowage suatu palka dapat dihitung dengan rumus broken stowage sama dengan volume palka dikurang volume muatan dikali 100%. Hal yang tidak dapat dihindari pada pengaturan muatan ke dalam suatu palka adalah terjadinya broken stowage di tempat-tempat antara lain di sudut-sudut palka, kemudian di daerah-daerah got atau bilgeage. Yang keempat, pada susunan muatan paling atas dan di antara muatan-muatan. Dalam melaksanakan kegiatan pengaturan muatan, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya broken stowage, seperti bentuk palka, bentuk muatan, jenis muatan, serta skill buruh atau pekerja. Untuk mengatasi terjadinya broken stowage, maka hal-hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, pemilihan bentuk muatan yang sesuai dengan bentuk palka, kemudian pengelompokan dan pemilihan jenis muatan,
penggunaan muatan pengisi, pengawasan pengaturan muatan, kemudian penggunaan drainage seminim mungkin. Kemudian prinsip pemuatan yang keempat yaitu melindungi ABK dan buruh. Yang dimaksud dengan melindungi ABK dan buruh adalah menyangkut keselamatan jiwa ABK atau atas yang mana bahwa selama ABK dan buruh atau pekerja melaksanakan kegiatannya senantiasa selalu terhindar dari segala bentuk risiko yang dapat terjadi akibat dari pelaksanaan bongkar muat. Oleh karena itu, buruh atau ABK diperlengkapi dengan alat-alat keselamatan dan mereka juga harus mengetahui bahwa dalam bekerja keselamatan adalah hal yang paling utama. Kemudian prinsip pemuatan yang terakhir yaitu bongkar muat secara cepat, teratur, dan sistematis. Yang dimaksud dengan bongkar muat secara cepat, teratur, dan sistematis adalah menciptakan suatu proses kegiatan bongkar yang efisien dan efektif dalam penggunaan waktu serta biaya. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, maka hal-hal yang harus dihindari atau dicegah yaitu jika terjadi long hedge, overstowage, dan overcarriage. Long hedge adalah penumpukan suatu jenis muatan dengan jumlah banyak pada suatu palka untuk satu pelabuhan tertentu, atau terjadinya pembagian muatan yang tidak merata untuk masing-masing palka bagi suatu pelabuhan tujuan tertentu sehingga terjadi waktu bongkar yang lama pada palka tersebut. Overstowage adalah muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan tujuan terhalang oleh muatan lain yang berada di atasnya. Oleh karena itu, muatan penghalang harus dipindahkan atau dibongkar terlebih dahulu lalu membongkar muatan yang dimaksud. Akibatnya, waktu pembongkaran akan bertambah, demikian juga biaya dan pemuatan kembali muatan penghalang itu, serta kemungkinan akan terjadi kerusakan pada muatan penghalang dalam proses kegiatan bongkar muatnya. Kemudian overcarried atau muatan yang seharusnya dibongkar di suatu pelabuhan tujuan terbawa ke pelabuhan berikutnya. Akibatnya timbul klaim yang sangat merugikan pihak perusahaan pelayaran, di mana pihak perusahaan pelayaran wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul untuk mengirim muatan kembali ke pelabuhan tujuan. Untuk mencegah terjadinya long hedge, overstowage, dan overcarriage, maka hal-hal yang harus diperhatikan seperti yang pertama, perencanaan pengaturan dilakukan dengan prima. Kemudian yang kedua, pemisahan yang sempurna antar muatan. Kemudian ketiga, memberikan label pelabuhan atau port mark yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan saat akhir pembongkaran.